Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Kamis 22 Desember 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Otoritas Jasa Keuangan ingatkan masyarakat untuk tidak tergiur pinjaman online ilegal. Sebanyak 248 siswa Sekolah Polisi Negara Mandalawangi Pandeglang dinyatakan lulus pendidikan Bintara Polri. Pasar Baros akan dibangun, para pedagang direlokasi ke tempat sementara. Basnas Kota Cilegon dan Lembaga Amil Zakat An-Nahl PT Indonesia Power menyalurkan bantuan bedah rumah tidak layak huni kepada 2 warga Citangkil Kota Cilegon. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, akan dibangunnya Pasar Baros di Jalan Raya Serang Pandeglang oleh Kementerian PUPR. Pada bulan Februari 2023 mendatang, ratusan pedagang Pasar Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang segera direlokasi ke tempat sementara yang lokasinya tidak jauh dari pasar tersebut. Laporan selengkapnya Siska Purnama Dewi dari Radio Prima FM Serang. Akan dibangunnya Pasar Baros di Jalan Raya Serang Pandeglang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kemen PUPR pada Februari 2023 mendatang, ratusan pedagang Pasar Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang segera direlokasi ke tempat sementara yang lokasinya tidak jauh dari pasar tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Bupati Serang Panji Tirtayasa usai rapat koordinasi relokasi pedagang Pasar Baros bersama organisasi perangkat daerah terkait di Aula Kiai Haji Syamun Setda Kabupaten Serang pada Selasa 20 Desember 2022. Panji mengatakan pada rakor tersebut adalah untuk mengevaluasi kesiapan OPD untuk persiapan pemindahan pedagang Pasar Baros ke tempat penampungan sementara. Pihaknya ingin mengetahui kondisi sementara pasar terkait fasilitas penunjangnya seperti penyediaan air bersih, jalan lingkungan, musola, sambungan aliran listrik harus dipastikan sudah terpenuhi semua, termasuk tempat parkir dan rekayasa lalu lintas. Ada beberapa kekurangan yang tadi hasil evaluasi itu di pas belokan itu sebaiknya dibuat zebra cross karena di situ ada TK. Kemudian kita yang luput juga tadi ada masukan Ibu Camat, lampu warning kiri kanan supaya kendaraan itu ketika lewat situ mengurangi kecepatan. Kemudian tadi ada kekurangan juga, masih ada genangan-genangan air di sana. Makanya saya minta PU segera benahin itu. Kemudian direncanakan nanti pada tanggal 23 sampai 28 itu ada pengundian kios. Nah, si A dapat kios nomor sekian, si B nomor sekian. 28 sampai tanggal 3 dia mempersiapkan kios masing-masing di sana karena kalau ingin dipelur, pengen kasih sekat. Tanggal 3 sampai tanggal 12 itu pemindahan secara serentak ke sana. Nah, tanggal 15 kita akan melakukan pembongkaran di tempat pasar lama. Relokasinya dari tanggal 3 sampai tanggal 12. Pemindahannya karena kita beri waktu dari tanggal 28 sampai tanggal 3 mereka itu membenahin kios masing-masing. Sedangkan untuk proses pembangunan 2 lantai Pasar Baros dengan sebanyak 345 kios tersebut pada pertengahan Januari 2023 akan dimulai pelelangan. Pihaknya akan serahkan DED pada Jumat 23 Desember mendatang karena sebelumnya ada revisi dari kementeriannya. Panji berharap Kementerian PUPR awal Januari sudah mulai pelelangan dan awal Februari mulai pembangunan selama 10 bulan dengan 2 lantai. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan atau Diskom Perindak Kabupaten Serang Andang Rahmat memastikan para pedagang Pasar Baros sudah siap untuk direlokasi ke pasar sementara. Saya Siska Purnama Dewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Pendengar, sebanyak 248 siswa Sekolah Polisi Negara atau SPN Mandalawangi Pandeglang dinyatakan lulus pendidikan dan pembentukan Bintara Polri tahun 2022. Upacara penutupan dilaksanakan di Jalan Upacara SPN Mandalawangi Pandeglang dan dipimpin langsung oleh Kapolda Banten Irjen Polisi Rudi Herianto Adinugroho. Laporan selengkapnya Jang Tripang dari Radio Ujung Kulon FM Pandeglang.
Sebanyak 248 siswa Sekolah Polisi Negara atau SPN Mandalawangi dinyatakan lulus pendidikan dan pembentukan Bintara Polri gelombang kedua tahun 2022. Upacara penutupan dipimpin langsung oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Rudi Herianto Adi Nugroho, di Jalan Upacara SPN Mandalawangi yang berada di Kampung Numpi, Desa Kurung Kambing, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Rabu 21 Desember 2022. Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Herianto Adi Nugroho melalui Kepala SPN Mandalawangi, Polda Banten Kombes Pol Novan Widyayoko mengatakan, waktu pelaksanaan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2022 dimulai sejak 25 Juli sampai 21 Desember 2022. Novan menjelaskan, dari ratusan bintara yang dinyatakan lulus akan dikirim ke beberapa satuan yang ada di Polda Banten. Selain ditempatkan di Polda Banten, ada juga siswa yang akan dikirim ke markas besar Polri dan ibu kota negara. Seiring dengan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri, dirinya berpesan pada semua bintara agar mampu menjaga nama baik institusi Polri serta mampu menjadi pelindung di masyarakat supaya kepercayaan dari masyarakat kepada institusi Polri jadi lebih baik. Demikian, Jang Tripang dari Ujung Kulon FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Basnas Kota Cilegon dan Lembaga Amil Zakat An-Nahl PT Indonesia Power menyalurkan bantuan bedah rumah tidak layak huni atau RTLH kepada 2 orang warga di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Ketua Lembaga Amil Zakat An-Nahl PT Indonesia Power, Suryadi bin Tabrani mengatakan bantuan ini adalah bentuk kepedulian Lembaga Amil Zakat An-Nahl kepada warga yang kurang mampu dengan memberikan bantuan stimulan kepada mereka. Berikut laporan Nazwa Pesti dari Radio One Indonesia Cilegon. Basnas Cilegon dan Las Anal PT Indonesia Power salurkan bantuan bedah rumah di Citangkil. Badan Amal Zakat Nasional Cilegon dan Lembaga Amil Zakat Anal PT Indonesia Power Suralaya menyalurkan bantuan bedah rumah tidak layak huni kepada 2 warga Kecamatan Citangkil yang kondisi rumahnya tidak layak huni Selasa 20 Desember 2022. Bantuan ini diberikan kepada warga di Kelurahan Warnasari dan Kelurahan Kebonsari. Secara simbolis, bantuan ini diserahkan langsung oleh Ketua Basnas Kota Cilegon Taufik Ubaidillah dengan didampingi Ketua Las Anal Suryadi bin Tabrani, Camat Citangkil Agus Purmono, Lurah Warnasari Furkon, RT, RW, dan belasan warga Kelurahan Warnasari. Ketua Lembaga Amil Zakat An-Nahl PT Indonesia Power Suralaya, Suryadi bin Tabrani mengatakan, bantuan ini adalah bentuk kepedulian Las Anal kepada warga yang kurang mampu dengan memberikan bantuan stimulan kepada mereka. Sementara itu, Mas Turia, salah seorang penerima bantuan, tak kuasa menahan tangis. Ia hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah peduli kepadanya. Ia mengaku tidak bisa membalas budi baik semuanya. Sekian berita kali ini, saya Najwa Festi dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur dengan pinjaman online ilegal. Hal ini disampaikan pada acara penyuluhan dengan tema Waspada terhadap pinjaman online yang digelar OJK di Graha Baitul Karim, Pamulang, Tangerang Selatan. Berikut laporan Dinda dari Benz Radio Tangerang Selatan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus mengingatkan masyarakat untuk tidak terjerat pinjaman online atau pinjol ilegal. Penyuluhan ini digelar dengan tema Waspada terhadap pinjaman online ilegal di Graha Baitul Karim, Jalan Depak, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, pada Jumat 17 Desember 2022. Penyuluhan ini dilakukan karena pinjaman online semakin marak, mengingat persyaratan yang sangat mudah dan dana yang didapat langsung dapat dicairkan. Akan tetapi, bahaya nilai kerugian yang ditimbulkan juga begitu besar dan diyakini akan terus bertambah. Pada penyuluhan ini, perwakilan dari OJK menyampaikan ucapan terima kasihnya atas antusiasme warga yang sudah mengikuti penyuluhan ini. Selain itu, ia juga berharap masyarakat yang hadir pada kegiatan penyuluhan dari OJK kali ini bisa benar-benar dicermati dengan seksama, menerapkan dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tentang langkah mengelola keuangan dengan bijak di tengah kebutuhan yang terus meningkat dan tidak terprediksinya seperti saat ini. Saya Dinda dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan
Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.